Selamat siang Bu Clara dan tim. Akhirnya kita bisa berkumpul, bisa bertemu. Dan sebelumnya juga perkenalkan, saya Nata sebagai direktur dari Dapur Rasa Catering. Di sini saya bersama tim saya, Rina dan juga Putri. Selamat siang Ibu Nata. Sebelumnya merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat berkumpul di sini untuk membahas proyek kita nantinya. Lalu perkenalkan juga dari tim saya ada Pak Bambang dan juga Ibu Aurel. Kami sendiri dari Harmoni sedang memperluas vendor. Nah, kebetulan Dapur Rasa sendiri adalah tujuan kami untuk kami ajak bekerja sama karena memiliki potensi yang sesuai dengan visi misi kami. Terima kasih Bu Clara dan tim. Kami juga sudah lama mengamati kinerja Harmoni dan kami percaya reputasi Anda yang kuat bisa membawa kolaborasi ini ke hal yang lebih baik dan juga level yang lebih baru ya Bu ya. Kami ingin memastikan layanan kami bisa menyesuaikan standar tinggi bagi Harmoni, terutama mengenai tampilan dan utama. Menurut saya itu penting sekali karena dalam acara pernikahan koordinasi antara tim dekor dan juga tim catering itu biasanya sering jadi penentu keberhasilan. Baik. Benar Pak Bambang. Maka dari itu kami menyediakan tim supervision on-site agar komunikasi di lokasi lebih lancar. Oke, baik. Maka mungkin selanjutnya kita akan membahas bagaimana kerjasama yang paling sesuai antara kedua belah pihak ya. Oke, mungkin mari kita bahas untuk negosiasi kita. Sebagai acuan awal, kami biasa menerapkan pembagian profit sharing dengan pembagian 50 Dapur Rasa dan juga 50 untuk kami. Nah, skema itu sudah kami terapkan ke beberapa mitra kami sebelumnya dan juga berjalan dengan sangat lancar. Kami memahami ya Bu pola tersebut, tapi kami masih menanggung banyak hal, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, transportasi, bahkan peralatan dapur. Jadi kami mengusulkan pembagiannya untuk 65% Dapur Rasa dan 35% untuk Harmoni. Kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Kalau 65% Bu, itu menurut kami itu cukup besar, yang dimana itu akan membuat margin kami menjadi tipis sekali. Kami sadar itu cukup berat, tapi skema ini tuh mencerminkan beban operasional kami. Selain bahan, kami juga memerlukan pertanggungjawaban untuk tim dan bahan alat dan lainnya. Baik, mungkin mempertimbangkan hal tersebut kita mulai di tengah dulu dengan pembagian baru yaitu 55% untuk Dapur Rasa dan juga 45% untuk kami. Bagaimana? Angka itu cukup mendekati ekspektasi kami ya Bu ya. Tapi kami harap masih ada bentuk lain atau bentuk nilai tambahan lain yang bisa sepadan untuk kami. Oke, mungkin bisa kita lihat untuk bagian nilainya nantinya. Untuk sementara kita simpan angka 5545 sebagai dasar diskusi kita ya. Oke, setuju Bu Clara. Kalau boleh tahu Bu Clara, bagaimana pengalaman Harmoni dengan vendor catering lainnya? Sebagian besar berjalan baik, tetapi sebelumnya kami sering menemui antara dua kesalahan, yaitu ketepatan waktu pengiriman dan juga perbedaan rasa antar acara. Nah, kami cukup terganggu dalam hal ini, maka dari itu kami harap Dapur Rasa dapat memenuhi ekspektasi kami mengenai hal tersebut. Baik, berarti kendalanya lebih ke konsistensi ya Ibu ya? Betul, kadang rasa makanannya tidak sama antar acara, padahal kita sudah request di menu yang sama. Setuju, apalagi itu juga sangat berdampak terhadap citra Harmoni terhadap pandangan klien, apalagi terkait konsistensi detail. Iya, kami sudah banyak menerima masukan dari klien VIP juga. Kami paham sekali Ibu, jadi Dapur Rasa memiliki quality control division yang memeriksa rasa dan tampilan sebelum pengiriman. Supervisor kami juga standby di sana, di lokasi untuk memastikan penyajian dan rasa dapat selaras agar menjaga reputasi Harmoni dan Dapur Rasa. Itu nilai tambah yang menarik, apalagi belum semua vendor dapat menerapkan sistem tersebut. Maka dari itu, kami harap Dapur Rasa dapat mempertanggungjawabkan hal itu. Untuk sistem pembayaran, biasanya kami itu memberikan DP sebesar 50% dan untuk sisanya pelunasannya setelah acara nanti selesai. Boleh kami ajukan sedikit penyesuaian Bu Aurel, karena tenaga kerja dan bahan baku kami dikeluarkan di awal, maka kami setidaknya butuh 70% DP seperti itu. Untuk 70% ya Bu, dari pihak kami itu cukup berat Bu. Gimana kalau semisal kita ambil jalan tengah, 60%-nya untuk DP dan 40%-nya pelunasan setelah 3 hari acara selesai. Dari sisi acara, kami sering mengalami perubahan random mendadak, itu bisa maju dan juga mundur,
sekitar 30 menit dari tim dapur. Apakah bisa menyesuaikan? Selama diberi pemberitahuan minimal 1 jam sebelumnya, Pak, kami bisa menyesuaikan. Kami juga akan menempatkan supervisor kami untuk koordinasi langsung dengan Pak Bambang. Menurut saya itu bagus sekali, karena kalau komunikasi real time lancar, resiko kesalahan bisa diminimalisir. Kami bahkan bisa menyiapkan tips sampai kecil untuk antisipasi perubahan mendadak, Pak. Oke, menurut saya itu sangat membantu sekali. Kalau boleh tahu, apa rencana dapur rasa ke depan dalam hal inovasi menu? Kami sedang mengembangkan sebagai eco-friendly catering nih Bu. Jadi menggunakan bahan lokal dan kemasan ramah lingkungan, dan konsep ini tuh lebih disesuaikan dengan klien yang ingin weddingnya bersifat bertema clean catering. Itu akan menjadi nilai tambahan untuk harmoni. Mungkin banyak dari klien muda kita juga sudah mulai peduli tentang SDGs dan isu lingkungan. Dan juga selain itu bisa buat konten promosi di media sosial. Benar, kami juga bisa membantu Pak dan Bu untuk membuat kolaborasi video untuk promosi bersama. Saya suka ide itu tidak hanya tentang bagi hasil, tapi juga sinergi merek. Itu sejalan dengan visi kami, tumbuh bersama mitra bukan hanya menjadi vendor pendukung saja. Baik, maka dapat kami simpulkan untuk pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah pembagian hasil 55% untuk dapur rasa dan 45% untuk harmoni. Pembayaran DP 60% dan pelunasan 3 hari setelah acara ya. Lalu untuk pengawasan lapangan dari tim dapur rasa untuk menjaga kualitasnya. Yang keempat, logo dapur rasa ditampilkan di katalog dan area catering sesuai dengan konsep acara. Dan terakhir adalah promosi bersama dalam bentuk konten digital dan katalog vendor. Oke, kami sepakat sepenuhnya dengan poin-poin tersebut. Terima kasih atas keterbukaannya dan kerjasamanya untuk Ibu Clara dan Kim. Kami juga setuju, saya akan menyiapkan draft MOU untuk kita bahas saat pekan ini. Dan saya rasa ini akan jadi kolaborasi yang sangat produktif. Untuk tim kami siap beradaptasi. Begitu kami juga, kami akan pastikan standar kualitas tetap terjaga di setiap area. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin nanti akan disiapkan oleh rekan saya untuk MOU. Ini akan menjadi awal dari kemitraan jangka panjang kita. Kami sepakat Bu Clara, sampai jumpa di proyek pertama kita nanti. Baik, terima kasih Ibu Nata.